Mari kita mulai dari satu adegan yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya simbolik banget. Seorang sekjen partai, partai besar, partai penguasa sejarah, berdiri di depan publik lalu dengan wajah serius mengeluarkan surat edaran larangan korupsi. Kedengarannya heroik, kan? Kayak guru BP yang baru masuk kelas terus bilang, "Anak-anak, jangan menyontek ya." Masalahnya, gurunya sendiri ketahuan nyontek pas ujian. Nah, di situ letak komedinya. Ini bukan sekadar soal surat edaran. Ini soal siapa yang ngomong, rekam jejak siapa, dan kemana arah moral partai ini sebenarnya. Karena dalam politik, teman-teman, pesan itu bukan cuma isi, tapi si pengirim pesan. Dan kalau pengirimnya sudah cacat moral, sekeras apapun isinya, yang sampai ke publik tetap terdengar sumbang. Publik itu sekarang bukan publik tahun 90-an. Bukan zaman TVRI satu channel. Rakyat hari ini itu multitasking. Nonton TikTok, sambil ngecek Twitter, sambil baca komentar, sambil ngelihat rekam jejak di Google. Jadi jangan anggap rakyat itu gampang dibohongi dengan jargon. Masalahnya PDIP ini masih sering berperilaku seolah rakyat itu lupa ingatan kolektif. Seolah semua skandal itu bisa disapu dengan satu lembar surat edaran. Padahal justru disitulah masalahnya makin kelihatan. Kita bicara soal korupsi, tapi yang muncul ke permukaan bukan penyesalan, bukan evaluasi, bukan pembenahan sistem. Yang muncul justru simbolisme kosong. Kayak orang rumahnya kebakaran, tapi sibuk ganti gorden. Sekarang kita tarik lebih dalam. Nama Oli Dondo Kambe disebut langsung oleh Nazarudin. Kasus EKTP bukan kasus receh. Ini mega korupsi. Ini bukan maling ayam. Ini perampokan uang negara berjamaah. Dan nama itu disebut di ruang publik, di persidangan, oleh pelaku utama. Logikanya sederhana. Kalau partai serius soal moral, harusnya yang dilakukan itu minimal. Menjauhkan yang bersangkutan dari jabatan strategis, menunggu proses hukum, atau setidaknya bersikap hati-hati. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang bersangkutan dipelihara, bahkan diangkat kembali. Disinilah rakyat mulai garuk-garuk kepala. Ini partai anti korupsi atau partai penangkaran. Dan jangan salah, ini bukan asumsi liar. Ini diakui oleh kader internal sendiri. Ada yang mundur, ada yang bicara, ada yang bilang, saya tidak mau dipimpin oleh orang ini. Itu bukan suara oposisi. Itu suara dari dalam rumah sendiri. Kalau sudah kader sendiri yang buka-bukaan, itu artinya masalahnya bukan kosmetik. Itu masalah struktur dan kultur. Budaya partai yang terlalu lama hidup dalam proteksi elite. Selama kamu masih orang dalam, selama kamu masih punya jaringan, selama kamu masih berguna secara elektoral, dosa bisa dinegosiasikan. Moral bisa ditunda. Etika bisa dikompromikan, dan PDIP kelihatannya terlalu lama nyaman dengan pola itu. Sekarang kita geser ke soal Hasto Kristianto. Ini sensitif, tapi justru karena sensitif harus dibicarakan dengan kepala dingin, tapi lidah tajam. Publik tahu, catatan hukum itu ada. Pernah ditangkap KPK, pernah diseret dalam pusaran kasus besar. Jadi ketika figur dengan rekam jejak seperti itu, tiba-tiba bicara soal larangan korupsi. Yang muncul bukan inspirasi, tapi disonansi. Ini kayak mantan bandar narkoba ngisi seminar bahaya narkoba tanpa pernah minta maaf. Bukan berarti orang tidak boleh berubah. Tapi perubahan itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar instruksi ke bawah. Bukan dengan mengancam pemecatan, tapi dengan mendorong sistem hukum yang tegas. Salah satunya, Undang-Undang Perampasan Aset. Dan lucunya, disinilah PDIP kembali kelihatan gamang. Bicara anti korupsi, tapi undang-undang paling penting untuk memiskinkan koruptor justru mandek. Dan PDIP sebagai partai besar, partai parlemen, tidak bisa pura-pura tidak punya pengaruh. Rakyat itu lihat. Rakyat itu catat. Sekarang kita masuk ke fenomena mundurnya kader-kader. Ini bukan kejadian 1-2, ini tren. Dari pusat sampai daerah. Dari tokoh sampai simpatisan, dari Bang Ara sampai ratusan kader di Majalengka. Dan ini bukan sekadar soal dukung-mendukung capres, ini soal krisis identitas partai. PDIP dulu dikenal sebagai partai perlawanan, partai rakyat kecil, partai yang melawan Orde Baru. Tapi sekarang, citra itu pelan-pelan luntur. Yang tersisa justru kesan. Partai elit, partai keluarga, partai konflik internal. Ketika Jokowi, kader PDIP menjadi presiden 2 periode, itu seharusnya jadi momentum emas. Tapi apa yang terjadi? Hubungan justru retak. Ego berbenturan. Politik balas budi berubah jadi politik klaim jasa.
Narasi akulah yang melahirkan Jokowi mungkin memuaskan ego, tapi di mata rakyat itu terdengar kecil. Karena rakyat memilih Jokowi bukan karena siapa yang melahirkan, tapi karena kerja nyata. Dan disinilah PDIP gagal membaca zaman. Zaman sudah berubah. Politik bukan lagi soal simbol, bukan lagi soal terah, bukan lagi soal foto hitam putih di baliho. Politik sekarang soal relevansi. Soal apakah partai masih nyambung dengan realitas hidup rakyat. Rakyat hari ini pusing soal harga, soal kerja, soal masa depan anak. Mereka tidak peduli konflik elit. Mereka tidak tertarik drama internal. Mereka ingin solusi. Tapi yang mereka lihat dari PDIP justru kebisingan. Serangan verbal, retorika lama, nostalgia yang diputar ulang. Dan puncaknya, ya hasil pemilu 2024. Kalau PDIP benar-benar masih dicintai rakyat, tidak mungkin kalah. Sesederhana itu. Bahkan di Jawa Tengah, basis historis, kekalahan itu tamparan keras. Itu bukan kebetulan, itu pesan. Pesan bahwa rakyat mulai menjauh. Dan ketika elit partai masih berkata, kami tidak takut ditinggalkan presiden atau elit, itu justru terdengar naif. Karena yang sebenarnya terjadi, rakyat sudah mulai pergi diam-diam. Tidak teriak, tidak demo, tapi lewat bilik suara. Dan itu jauh lebih berbahaya, karena partai bisa bertahan dari konflik internal. Tapi partai yang kehilangan kepercayaan rakyat, cepat atau lambat, akan jadi fosil politik. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apa PDIP akan berubah? Tapi, apakah PDIP mau berubah sebelum terlambat? Karena zaman tidak menunggu, generasi baru tidak sentimental. Mereka rasional, kritis, dan kejam dalam menilai. Sekali dicap munafik, susah ditebus. Dan kalau pola ini terus dipertahankan, melindungi yang bermasalah, memarahi yang kritis, memusuhi yang berbeda, maka jangan kaget kalau satu persatu kader pergi, satu persatu basis runtuh, dan satu persatu mitos kehebatan itu pecah dengan sendirinya. Politik tidak mengenal air mata. Ia hanya mengenal kepercayaan. Dan kepercayaan itu sedang diuji habis-habisan. Sekarang kita bongkar satu lapisan lagi yang sering bikin elit politik alergi. Mentalitas feodal yang masih hidup di tubuh partai modern. PDIP itu sering mengklaim dirinya partai ideologis, partai kader, partai wong cilik. Tapi di praktiknya, pola pengambilan keputusan masih mirip kerajaan. Siapa dekat pusat, siapa punya hubungan darah, siapa loyal tanpa banyak tanya, itu yang naik. Bukan siapa yang paling bersih, bukan siapa yang paling berprestasi, apalagi siapa yang paling didengar rakyat. Makanya jangan heran kalau orang yang namanya sudah berulang kali disebut di kasus korupsi, masih bisa dapat jabatan. Bukan karena tidak tahu, tapi karena masih berguna. Berguna buat mesin partai, buat logistik, buat konsolidasi, buat urusan dalam. Di titik ini, anti korupsi berubah jadi slogan kosong. Kayak spanduk kampanye yang warnanya pudar, tapi tetap dipajang karena malas nurunin. Dan rakyat dijadikan latar belakang, jadi penonton. Jadi angka, jadi target suara 5 tahunan. Padahal ironi paling kejam justru di situ. PDIP hidup dari narasi penderitaan rakyat, tapi pelan-pelan terpisah dari realitas hidup rakyat. Coba tanya ke bawah, ke pasar, ke buruh, ke petani, ke anak muda yang cari kerja. Mereka masih ingat jargon wong cilik, tapi sudah tidak lagi mengaitkannya dengan PDIP. Itu bahaya. Karena ketika sebuah brand politik kehilangan asosiasi emosionalnya, yang tersisa cuma logo banteng tanpa jiwa. Sekarang kita bicara soal kader-kader yang hengkang. Ini penting, karena ini alarm yang sering dianggap sepele. Ketika 1-2 kader keluar, elit bisa bilang, ah, itu biasa. Ketika puluhan keluar, elit bilang, itu karena beda pilihan politik. Ketika ratusan keluar, elit mulai gelisah, tapi masih denial. Ketika ribuan nanti keluar, baru semua panik. Bang Ara mundur, ratusan kader ikut. Itu bukan soal Jokowi semata. Itu soal kekecewaan yang menumpuk, soal ruang dialog yang tertutup, soal kritik yang dianggap pembangkangan, soal perbedaan pendapat yang dibalas pemecatan. Partai yang sehat itu kuat menampung kritik. Partai yang rapuh alergi pada kritik. Dan tanda-tandanya makin jelas ke arah mana PDIP bergerak. Lucunya, elit PDIP sering bilang, kami tidak takut ditinggalkan elit. Tapi mereka lupa satu hal. Elit itu bisa pergi dan balik lagi, tapi rakyat kalau sudah pergi, jarang menoleh.
Dan sekarang, rakyat tidak pergi dengan marah. Mereka pergi dengan senyap. Itu yang paling menakutkan. Mereka tidak demo, tidak ribut, tidak debat di TV. Mereka cuma datang ke TPS, coblos pilihan lain, lalu pulang. Selesai. Tanpa drama. Dan hasilnya terlihat di pemilu 2024. Kalah pilpres. Kalah pilkada di banyak daerah. Bahkan di basis sendiri goyah. Ini bukan sekadar kekalahan elektoral. Ini krisis kepercayaan. Tapi sayangnya, respons elit PDIP bukan refleksi, melainkan defensif. Yang disalahkan siapa? Media, oligarki, lawan politik. Rakyat dianggap terprovokasi. Jarang sekali kita dengar kalimat sederhana dari elit partai. Ya, mungkin kami salah. Ya, mungkin kami perlu berubah. Karena mengakui kesalahan itu berat kalau terbiasa merasa paling benar. Sekarang kita sentil soal generasi baru pemilih. Milenial, Gen Z, Gen Alpha, mereka ini bukan pemilih fanatik partai. Mereka tidak punya memori emosional tentang Orde Baru, tentang banteng melawan penguasa, tentang romantisme perlawanan. Yang mereka punya adalah timeline, rekam jejak, dan fakta digital. Mereka tahu siapa yang korup, siapa yang dibela, siapa yang diserang. Mereka tahu siapa yang konsisten, siapa yang oportunis. Mereka tidak peduli kamu anak siapa, cucu siapa, pewaris siapa. Mereka peduli. Apa dampaknya buat hidup gue? Dan di mata mereka, PDIP makin kelihatan seperti partai tua yang keras kepala. Masih pakai peta lama untuk membaca wilayah baru. Surat edaran anti korupsi, bagi generasi ini, itu meme. Pidato nostalgia, itu konten basi. Serangan elit ke elit lain, itu drama yang tidak relevan. Yang mereka cari itu keteladanan. Bukan ancaman. Bukan slogan. Dan ketika mereka melihat orang yang rekam jejaknya bermasalah masih dipelihara, bahkan dipromosikan, kepercayaan itu runtuh pelan-pelan. Tidak meledak, tapi bocor terus. Sekarang mari kita bicara jujur. PDIP itu belum runtuh. Belum. Tapi retaknya sudah kelihatan. Dan retakan itu tidak bisa ditambal dengan pidato, tidak bisa ditutup dengan disiplin semu, tidak bisa diselesaikan dengan memarahi kader yang kritis. Yang dibutuhkan itu perubahan struktural. Bukan kosmetik. Berani memotong kader bermasalah meski dia kuat. Berani mendukung UU perampasan aset meski banyak yang kepanasan. Berani membuka ruang kritik internal tanpa ancaman. Berani melepas politik keluarga dan membuka meritokrasi. Tapi semua itu butuh satu hal, kerendahan hati. Dan itu yang paling mahal dalam politik kekuasaan. Kalau tidak, PDIP akan pelan-pelan berubah dari partai ideologis menjadi partai nostalgia. Hidup dari cerita masa lalu tapi kehilangan masa depan. Dan sejarah politik Indonesia kejam pada partai seperti itu. Banyak contoh,